Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Dasar Tidak Mengerti Wanita. Anda bertanya atau membuat pernyataan? Tanya Anindya mengangkat kedua alisnya. Aku bertanya Asa. Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan memaksamu lagi. Hidupmu adalah keputusanmu. Meski nantinya jika kamu memilih Tio itu, aku mungkin akan tetap memberinya sebuah pelajaran karena sudah berani merebutmu dariku. Jawab Arsen tanpa menatap Anindya. Anindya menghela nafas, ia mengusap wajah Arsen dengan lembut. Au, Anindya tiba meringis, bukan sakit melainkan terkejut karena tendangan bayi dalam kandungannya. Asa, ada apa? Tanya Arsen khawatir. Pak, Anda mau merasakan tendangan anak kita? Tanya Anindya menawarkan. Apa bisa menendang? Tanya Arsen balik dijawab anggukan kepala oleh Anindya. Anindya membawa tangan Arsen ke perutnya. Ia membiarkan Arsen untuk merasakan keaktifan anaknya di dalam sana. Tiba saja bayi dalam kandungan Anindya menendang. Hal itu sontak membuat Arsen terkejut, namun tak ayal bibirnya tersenyum. Asa, anakku, dia anakku, ucap Arsen lalu beralih menempelkan telinganya ke perut Anindya. Anindya tersenyum, ia mengusap kepala Arsen dengan lembut. Rasanya ini seperti sebuah mimpi. Selama beberapa bulan ini ia hanya bisa membayangkan bagaimana ekspresi Arsen saat merasakan tendangan bayinya. Asa, dia laki atau perempuan? Tanya Arsen dengan semangat. Mungkin jagoan tapi juga bisa princess. Anda mau apa? Tanya Anindya menatap Arsen dengan wajah imutnya. Arsen menegakkan kembali tubuhnya, ia mencium kening Anindya dengan hangat. Laki atau perempuan sama saja, yang penting kamu dan dia baik, baik saja, jawab Arsen sungguh. Arsen menatap wajah Anindya, tatapannya dibalas tak kalah hangat oleh wanita hamil itu. Aku sangat mencintaimu, Asa, lirih Arsen menempelkan kedua dahi mereka berdua. Arsen dan Anindya saling memejamkan mata, merasakan kehangatan atas kedekatan yang telah lama hilang. Bahkan Anin merasakan bayinya tak henti menendang seakan ia tahu bahwa sang papa telah datang untuk menemuinya di sini. Keesokan harinya Arsen masih tinggal bersama Anindya, namun tentu mereka pisah kamar agar tidak terjadi fitnah.
Meskipun sebenarnya masih ada bisik warga yang menegur asisten Lee. Untuk sekedar bertanya siapa itu Arsen, dan asisten Lee hanya menjawabnya dengan senyuman sopan. Pagi itu Anindya dan Arsen duduk di depan teras rumah sambil menikmati segelas teh hangat. Kicauan burung dan hawa sejuk seketika membuat hati dan pikiran Arsen tenang. Bukan hanya itu, ia semakin tenang karena Asa telah ada di sampingnya. Bagaimana dia semalam? Apakah tidurnya nyenyak? Tanya Arsen mengusap perut Anindya. Sangat, Pak. Sejak semalam dia tenang sekali. Mungkin karena dia sudah bertemu dengan papanya, jawab Anindya ikut mengusap perutnya. Di saat sedang asik bersantai, Tio datang membawakan bubur untuk Anindya seperti biasa. Anindya menyambut baik kedatangan Tio, namun tidak dengan Arsen. Pria itu tampak dingin dan cuek. Silahkan dimakan, Mbak, mumpung masih hangat, tutur Tio dengan lembut. Oh iya, Mas Arsen sudah sarapan? Tanya Tio basa-basi. Sudah, jawab Arsen cuek. Anindya geleng kepala mendengar jawaban datar dan cuek Arsen. Ia tentu sadar bahwa Arsen tidak suka akan kedatangan Tio. Namun ia juga tidak akan mungkin melarang Tio untuk datang ke rumahnya. Mas Tio, makasih ya, ucap Anindya dibalas anggukan kepala oleh Tio. Anindya membawa buburnya masuk ke dalam. Sementara di teras rumah, kini tinggal Arsen dan Tio yang sama diam. Mas, Anda tidak berniat untuk memaksa Mbak Anin pulang bukan? Tanya Tio tiba-tiba. Arsen mendelik tajam mendengar pertanyaan Tio yang begitu berani. Ia memutar bola matanya malas. Saya tidak pernah memaksa Asa pulang. Saya akan menghargai keputusan Asa. Baik dia memilih untuk kembali kepada saya ataupun memilih Anda sebagai pendampingnya. Namun satu yang perlu Anda ingat adalah bahwa saya dan dia saling mencintai. Bahkan dalam rahimnya kini sedang mengandung anak saya, jadi yang sah menikah dengannya saat ini adalah saya. Jawab Arsen tanpa menatap Tio. Mari sama menunggu jawaban Mbak Anin. Kita jangan memaksa kehendak Mbak Anin dan harus menerima dengan lapang apapun keputusannya. Ucap Tio mengajak Arsen melakukan kesepakatan. Arsen tak membalas. Ia hanya diam meski saat ini hatinya sedang bertanya-tanya. Ia takut akan jawaban dan keputusan Anindya. Ia khawatir jika Anin nantinya akan memilih Tio dibanding dirinya. Namun meski begitu ia akan tetap pasrah menerima keputusan Anindya. Sore hari yang cerah membuat Anindya memilih untuk jalan keliling desa. Ia tentu tidak sendiri, melainkan bersama Arsen.
Arsen menggandeng tangan Anindya namun wanita itu berkali-kali melepaskannya. Pak, saya mohon, kita berada di tempat orang jadi jangan begini. Saya tidak enak, pinta Anindya pelan. Arsen menghela nafas, ia akhirnya menurut dan tidak menggandeng tangan Anindya lagi. Saat mereka memutuskan untuk pulang, keduanya berpapasan dengan Tio dan Kades yang juga baru kembali entah dari mana. "Oh Anin, dari mana nak?" tanya Kades saat Anindya menyalami tangannya. Jalan kelilingi desa, Pak. Bapak sama Mas Tio dari mana?" tanya Anindya balik. "Biasa, tugas," jawab Kades terkekeh. "Sudah sore Mbak, lebih baik pulang karena tidak baik wanita hamil berada di luar rumah." "Mas Arsen, titip Mbak Anin ya," ucap Tio yang hanya dibalas Arsen lirikan saja. Dalam hati Arsen menggerutu, apakah Tio pikir bahwa ia akan menyakiti wanitanya sampai harus diberi pesan titipan seperti tadi. Lain halnya dengan Anindya yang merasa tidak enak akan sikap Arsen yang tidak ada sopannya, tidak menyapa, tersenyum apalagi sekedar menjabat tangan. "Ya sudah Pak, Mas Tio, kami pulang dulu ya, permisi," pamit Anindya berjalan mendahului Arsen. Arsen menatap Tio sekilas lalu beralih pada Kades. Ia tidak mengatakan apapun kemudian langsung buru menyusul Anindya yang jalannya lumayan cepat juga, tidak seperti biasanya. Sementara itu Kades menatap putranya yang masih menatap kepergian Anindya dan Arsen. Ia tepuk bahu putranya hingga menyandarkan Tio dari pikirannya sendiri. "Jika memang Anindya memilih pria itu maka kamu harus ikhlas, nak. Lagi pula pria itu juga adalah ayah dari bayi yang dikandung Anin," tutur Kades menasehati. "Aku akan ikhlas, Pak. Tapi saat Mbak Anindya sendiri yang mengatakan jika memang ia memilih pria itu," timpal Tio diakhiri hela nafas lelah. "Ya sudah, ayo kita pulang," ajak Kades dibalas anggukan oleh Tio. Sudah 3 hari Arsen berada di rumah Anindya. Hari ini Arsen harus kembali ke Jakarta untuk mengurus perusahaannya yang benar akan hancur jika tidak segera dibenahi. Arsen sudah siap untuk pergi. Saat ini ia tengah duduk bersama Anin di ruang tamu, memulai pembicaraan serius. "Asa, aku tidak punya banyak waktu lagi. Jika memungkinkan kamu bisa jawab sekarang maka katakanlah." "Siapapun asal kamu benar bahagia," ucap Arsen menggenggam tangan Anindya. Anindya melepaskan genggaman tangan Arsen.
ia beralih mengusap wajah pria itu dengan lembut dan penuh perasaan. "Maafkan saya, Pak," balas Anindya menjauhkan tangannya dari wajah Arsen. Arsen menghela nafas, ia mengangguk paham dengan jawaban Anindya. Meski rasanya sakit, tapi tidak masalah asalkan Anindya bahagia. Mungkin sudah terlalu dalam kesalahannya sampai Anindya hanya bisa memaafkan namun tidak bisa jika harus menerimanya lagi. "Aku tetap boleh melihat anakku, kan Asa?" tanya Arsen dengan suara beratnya. "Tentu saja, Pak, tapi..." Ucapan Anindya terhenti saat Arsen tiba-tiba mencium bibirnya. Hanya menempelkan bibir saja, Arsen tak berniat untuk menyesap bibir Anin seperti biasanya. Ciuman kali ini tidak dibarengi dengan nafsu, hanya ada kasih sayang dan cinta yang Arsen utarakan dalam ciuman itu. Setelah beberapa saat Arsen menjauhkan bibirnya dari bibir Anindya, ia mengusap bibir Anindya dengan lembut. "Maafkan atas semua kesalahanku, Asa. Aku pergi. Semoga kamu bahagia selalu bersamanya." Tukas Arsen hendak pergi namun tangannya dicegah oleh Anindya. "Pak, dengarkan ucapan saya dulu. Saya mau..." Penjelasan Anindya terhenti karena Arsen memotongnya. "Lupakan saja, Asa. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu mau mengundang saya dalam pernikahanmu dan si Tio itu kan?" "Maaf, saya nggak mau datang," potong Arsen tanpa menatap Anindya. Anindya mengepalkan tangannya, ia menarik tangan Arsen hingga pria itu berbalik menghadapnya. Dengan sekuat tenaga Anindya melayangkan tangannya di wajah Arsen sampai meninggalkan bekas di wajah pria itu. "Bapak dengerin saya ngomong dulu bisa gak sih?" bentak Anindya yang sudah sangat kesal karena Arsen terus memotong ucapannya. Arsen memegangi pipinya yang terasa panas. Ia menelan salivanya dengan sulit melihat amarah, kekesalan dan air mata pada wanitanya itu. Nafas Anindya menggebu, wanita itu kembali memukuli Anindya dengan sekuat tenaga sambil menangis. "Hiks, Anda jahat, tidak mendengarkan saya dulu dan langsung tarik kesimpulan. Dasar tidak mengerti wanita, menyebalkan." Gerutu Anindya sambil terus memukuli Arsen. Arsen memegang kedua pergelangan tangan Anindya hingga pukulan wanita itu terhenti. Arsen menarik Anindya ke dalam pelukannya meski wanita itu tak henti memberontak. "Shoot, baiklah aku minta maaf. Sekarang katakan dan aku janji tidak akan memotongnya lagi," tutur Arsen dengan lembut sambil mendekap tubuh Anindya.
saya mau nikah sama Anda, Pak. Lirih Anindya seketika membuat jantung Arsen ingin melompat dari tempatnya. Arsen melepaskan pelukannya, ia menangkup wajah Anindya. Asa, apa kamu serius? Tanya Arsen berbinar. Tidak, Pak, saya sedang berbohong. Selamat Anda kena prank, jawab Anindya diakhiri wajah datar. Kesal sekali rasanya karena Arsen kembali bertanya padahal ia sedang serius. Aku mencintaimu, Asa, ungkap Arsen kembali mendekap Anindya dengan erat. Iya, saya tahu. Tapi saya belum bisa ikut Anda pulang ke Jakarta, Pak. Saya harus mengurus masalah saya dengan Mas Tio di sini. Saya harus bertanggung jawab dengan memberi penjelasan saat saya menolak lamaran Mas Tio, Pak. Tukas Anindya membuat Arsen melepaskan pelukannya. Apa kamu tidak mau aku temani? Tanya Arsen dijawab dengan gelengan kepala. Anda selesaikan masalah Anda di sana dan saya akan menyelesaikan masalah saya di sini. Saya akan menghubungi Anda jika saya sudah selesai dan siap pulang ke Jakarta, jawab Anindya dengan senyuman. Arsen mengangguk setuju, ia kembali memeluk Anindya dengan erat sebelum meninggalkan wanitanya ini. Setelah puas memeluk, Arsen akhirnya pergi dari rumah Anindya untuk kembali ke Jakarta dan mengurus masalahnya di sana. Anindya menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Saat ini ia berada di rumah kepala desa untuk bicara soal lamaran Tio beberapa hari lalu. Ia ingin segera memberikan jawaban agar semuanya beres dan baik untuk masing-masing pihak. Bapak dan Ibu Kades serta Mas Tio pastinya, saya datang ke sini untuk memberikan jawaban atas lamaran Mas Tio tempo hari. Ucap Anindya menatap ketiga orang itu bergantian. Bersambung.